Baik, eh, baru satu ini yang bergabung ya, Pak Wadi ya. Mungkin teman-teman yang lain ini kendala cuaca ya, yang kita sekarang ini di beberapa tempat di Taliwang ini memang sedang hujan angin petir ya. Itu yang mempengaruhi kegiatan seperti ini memang sangat memberi pengaruh kepada terutama ke di sinyalnya ya. Jadi kita tidak bisa ini. Oke, tapi tidak apa-apa, nanti teman-teman yang lain bisa melihat tayang hasil rekaman kita yang nanti kita bisa ditayangkan atau kita bisa share di grup atau ditonton di YouTube ya. Baik, terima kasih. Kita mulai saja ya sambil mungkin menunggu yang lain yang sudah ini stabil sinyalnya bisa menyusul masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Fuadi yang sudah berkesempatan hadir pada pertemuan kita ini. Ya, kalau boleh tahu Pak Fuadi domisilinya di mana ya? Di Taliwang, Bu. Oh, Taliwang yang sebelah dekat SKB atau? Ya, di Kampung Bosok. Oh, di Kampung Bosok ya. Iya, berarti cuacanya ini ya tidak terlalu ini di kita ya, karena hampir sama sih satu kelurahan dengan SKB, jadi kita sehingga Pak Puadi bisa masuk dalam room ini ya, artinya tidak terlalu terganggu dengan sinyal ya, karena kita tidak hujan angin di sini ya, hanya gerimis aja. Oke, baik, pada kesempatan ini Pak kita akan membahas modul 1, modul 1, unit 1 itu Alam Indonesiaku. Jadi tujuan dari modul ini adalah teman-teman bisa memahami keadaan alam negara kita, negara Indonesia ini. Kemudian teman-teman juga bisa memahami pengaruh kondisi fisik terhadap kekayaan alam Indonesia. Dan teman-teman Orga Belajar juga bisa menganalisa permasalahan yang berkaitan dengan flora dan fauna yang ada di Indonesia ini. Itu tujuan kita mengapa mempelajari modul ini. Sebelumnya materi ini saya sampaikan, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Puadi, kira-kira Pak Puadi sadar nggak ya kalau negara kita ini negara yang kaya raya? Ya, Bu. Pernah nggak Pak Puadi berpikir kalau negara kita itu adalah negara yang kaya raya? Ya, betul. Kira-kira apa saja kira-kira kekayaan kita? Kenapa kita Pak Puadi berpikir bahwa kita kaya? Apa ya saja kekayaan kita? Punya tambang, perikanan di Ya, laut. Ya. ya itu kalau khususnya kita ya di Taliwang ya yang kita punya ini ya tambang emas ya itu PT Newmont itu ya. Ya itu salah satu kekayaan alam khususnya kita di Sumba Barat ini memiliki tambang emas itu. Ya di samping itu negara Indonesia adalah negara maritim atau negara kepulauan terbesar di dunia. Sehingga itu kita dikatakan negara yang kaya raya itu karena memiliki keragaman bentuk muka bumi. Kemudian selain itu keragaman bentuk muka bumi Indonesia ini memiliki letak astronomis yang serta geografis yang sekaligus menjadikan Indonesia itu dikatakan sebagai negara yang terletak di strategis ya. Letak astronomis adalah di mana Indonesia itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur itu. Jadi posisi Indonesia itu memang posisi yang strategis.
Itu salah satu yang menjadikan negara kita itu sebagai negara yang kaya raya. Jadi letaknya secara astronomis, kemudian letak Indonesia ya secara geografisnya. Kemudian saya sambil men-share ini ya, isi modul 1 ini ya. Oke, sebentar. Ya. Nah, ini kita bisa melihat letak Indonesia secara geografisnya. Artinya, letak geografis ditentukan berdasarkan posisi nyata dibanding posisi daerah lain di Indonesia. Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, seperti yang terlihat pada peta ini ya. Indonesia juga terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ya. Indonesia berada pada posisi silang jalur persimpangan lalu lintas dunia, sehingga sangat strategis dan penting dalam kaitannya dengan perekonomian negara Indonesia. Nah, berdasarkan peta inilah kenapa Indonesia itu dikatakan sebagai negara yang kaya. Ya, jadi letak Indonesia itu yang memang sangat menguntungkan bagi kita sebetulnya seandainya kita benar-benar menyadari itu gitu ya, dan benar-benar mampu mengelola kekayaan alam kita itu dengan baik ya. Kalau boleh tahu kira-kira apa saja yang menjadi selain apa namanya itu kekayaan alam yang ada di Sumbawa Barat ini, kira-kira kalau kekayaan alam Indonesia secara keseluruhan, kira-kira Pak Puadi pernah membaca itu atau pernah mengetahui? Banyak pabrik-pabrik, industri gitu. Di Taliwang apakah ada industri? Industri kecil. Oke, ya memang kita bukan apa namanya kota industri ya, atau kabupaten yang memiliki industri yang besar seperti di Pulau Jawa ya, tapi kita adalah daerahnya daerah tambang. Oke, kita lanjut ke di Indonesia kita memiliki 3 iklim ya, yaitu iklim tropis, kemudian iklim ini juga sangat mempengaruhi bagaimana kehidupan atau interaksi dari masyarakat Indonesia, baik itu petani, nelayan, dalam pekerjaannya itu memang dipengaruhi juga oleh iklim ya. Kemudian 3 iklim yang ada di Indonesia ialah iklim tropis, kemudian iklim muson, dan iklim laut. Itu iklim yang ada di Indonesia ya, jadi kita mengalami 3 jenis iklim ya. Kalau melihat kondisi saat ini, kira-kira kita berada di iklim apa ini? Apakah kita berada di iklim tropis? Apakah kita berada di iklim muson atau musim? Musim penghujan. Ya, memang kita sekarang berada di musim penghujan ya. Jadi
Kalau boleh tahu musim hujan itu dari bulan apa sampai bulan apa? Oktober sampai April, Bu. Ya, benar sekali. Jadi kita sekarang berada di iklim musim penghujan ya. Jadi iklimnya ini memang iklim yang apa namanya? Musimnya ini memang musim penghujan yang bagi petani ini memang yang dinanti-nantikan untuk mereka melakukan pekerjaannya sebagai petani, yaitu bercocok tanam ya. Ya, kita akan membahas satu persatu terkait iklim ini. Yang pertama, iklim tropis ya. Jadi iklim tropis ini salah satu yang menyebabkan apa namanya itu karena kita berada terletak pada garis khatulistiwa sehingga menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Itu salah satu penyebab kenapa kita mengalami iklim tropis ini. Iklim tropis ini bersifat panas. Hal ini juga menyebabkan Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Jadi sekarang kita berada pada musim penghujan dan iklimnya iklim tropis. Namun selain itu Indonesia juga mengenal musim pancaroba, yaitu musim di antara perubahan antara musim panas dan musim dingin ini. Jadi itu namanya musim pancaroba. Nah, proses apa namanya itu antara musim panas dan musim dingin ini yang memang kadangkala kita sering mengalami atau menderita banyak ini ya, banyak penyakit ya, terutama kadang kita di batuk pilek itu karena perubahan musim ini, jadi memberi pengaruh kepada kondisi fisik kita ya, masyarakat Indonesia ya. Jadi itu salah satu juga akibat dari perubahan-perubahan musim ini yang penting kita ketahui sehingga kita bisa mengantisipasi apa yang akan kita lakukan seandainya kita mengalami musim panas, seandainya kita mengalami musim penghujan gitu ya. Kemudian terhadap perubahan 2 musim ini apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi kita bisa mengantisipasi diri ya terhadap perubahan-perubahan musim ini ya. Selain iklim tropis tadi, ada juga iklim muson atau musim ya. Iklim ini dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periodenya. Biasanya periode perubahan ini adalah 6 bulan. Selain itu, selain iklim tropis, kemudian iklim muson tadi itu ada juga iklim laut, di mana kita itu kan berada pada negara kepulauan ya, yang memiliki banyak lautan. Jadi hal ini mengakibatkan banyak terjadi penguapan air laut sehingga udara menjadi lembab dan curah hujannya tinggi. Nah, itu dinamakan dengan iklim laut ya. Sampai di poin A tadi dari unit 1 ada yang ingin ditanyakan Pak Puadi atau ada penjelasan yang ingin diulang atau yang belum dipahami? Lanjut, Bu. Oke. Iya, jadi untuk sesi ini kita membahasnya sampai iklim ya. Nah, di pembahasan iklim ini nanti saya minta teman-teman nanti mungkin Pak Wadi bisa menginfokan ke teman-teman yang lain bahwa tugas di sesi ini, di sesi saya ini nanti saya ingin teman-teman bisa mengidentifikasi apa saja yang terjadi, perubahan apa saja yang terjadi di kabupaten kita terkait perubahan musim ini.
sekarang kan kita sedang mengalami musim penghujan tadi katanya Pak ini. Jadi saya mohon teman-teman bisa mengidentifikasi apa saja kejadian yang dialami atau yang dirasakan oleh teman-teman ini pada saat musim penghujan ini. Baik dari segi profesinya atau segi kondisi lingkungannya. Nah, itu coba teman-teman bisa mengidentifikasi itu. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, saya ingin teman-teman juga mengidentifikasi apa saja kekayaan alam kita di Sumbawa Barat ini. Yang tadi salah satunya sudah disebutkan. Kita masih juga punya kekayaan alam yang lain yang nanti coba teman-teman bisa identifikasi agar kita tahu, oh Sumbawa Barat juga ini kaya rupanya, tidak hanya tambangnya. Ya, kira-kira bisa ya Pak Puadi ya? Ya, bisa Bu, bisa Bu. Oke, baik untuk sesi ini saya cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu pada sesi selanjutnya dengan materi kelanjutan dari ini ya, dari unit 1 ini ya. Jadi nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga teman-teman yang lain juga bisa hadir untuk ini menerima materi berikutnya. Dan tugasnya ini nanti sebagai bahan kita diskusi pada pertemuan berikutnya juga. Oke, terima kasih Pak Puadi atas kehadirannya. Jangan lupa mengisi absen ya, cuman sendiri juga ya. Ya, Oke, Bu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.